karena kita memang misalnya memelihara, berarti makan dan kan misalnya seperti itu kan values di situ. Jadi tidak hanya tentang tentang kosakata saja, dan kosakata itu jangan terlalu banyak juga. Nah, terus kamu harus bedakan kalau animals itu kamu mau animals kah atau misalnya wild animals atau tame animals. Nah, itu kamu mereka dikasih tahu. Jadi tiba-tiba horse gitu kan, itu kan jadi vocabulary-nya itu nggak terklasifikasi dengan baik gitu. Tetapi ketika pet itu hewannya apa saja, atau misalnya farm itu hewannya yang ternak gitu ya, itu apa saja misalnya. Dan habis itu baru wild animal, buas sama yang jinak, walaupun mereka hidupnya di alam bebas. Nah, untuk dari awal kita klasifikasikan gitu, atau misalnya kita mau tentang ikan ya ikan aja gitu, itu klasifikasi yang bagus gitu, nggak nyampur ntar ikan ntar kuda gitu. Guru tuh kayak gitu, jadi nanti itu jadi nyimpen di sininya itu nyampur gitu. Tapi ketika misalnya fish, nah nanti name of fish, atau misalnya fish itu ada yang dari misalnya. Nah, jadi kan mereka punya klasifikasi gitu. Ya itu yang biasanya guru kurang memperhatikan. Gitu. Terus kalau Rahma yang tadi colors, nah kamu mau bermain kalau usia 5 sampai 6 misalnya mau warna primer dulu nih, baru ditambah warna sekunder misalnya kayak gitu. Ya, jadi klasifikasinya supaya di sininya itu tersimpan dengan baik. Tidak pokoknya warna, mereka pun punya pengetahuan gitu. Ya. Terus Halilullah. Oh, sinyalnya di kamu itu ya. Oke, kalau Hollywood rencananya mau ngajar siapa? Ngajar ini si kecil. Tadi Ibu sudah diskusi dengan Dan Rahma. Kalau Holly rencananya gimana? Ngajar. Kemarin yang saya kasih tugas kita ke depan. Halo. Tadi Mega rencananya mau mengajar ponakan dan teman-teman ponakannya usia 7 sampai 8 tahun, berarti Rahma akan mengajar ponakannya tapi usia 565 Rahma. 456 Mem. 45. Pre elementary, jadi sebelum SD mereka sebelum SD. Nah kalau Hollywood sudah kepikiran mau ngajar anak umur berapa orangnya? Oke. Nah kamu tinggal pilih bahasa Inggris. Nah, makanya kan ini saya menantang, bukan tugas ya. All of you. Oke, Holly dari nah Holly tinggal milih nih. Holly mah udah ada kelasnya 56 itu tinggal Holly
Nah, tinggal nanti kita kelas 2, berarti misalnya kelas 1 atau kelas 2, berarti tingkat kesulitan tidak sesulit yang kelas 4, 5, 6 misalnya seperti. Nah, itu harus sehingga makanya setelah ini coba mulai dibuat draft rencana pembelajarannya seperti apa. Tadi saya sudah bilang ada tabel gitu ya, kegiatan, media, dan penilaian. Nah, di kegiatan itu nanti ada pembukaan, tolong munculkan ada pendidikan karakter. Tadi saya sudah memberi contoh, misalnya kalau Mega itu tadi temanya mau mengangkat tentang binatang. Ketika binatang, cobalah kalian itu mau binatang darat atau laut atau air nih. Nah, misalnya darat itu ada binatang peliharaan pet, binatang ternak farm, binatang baru yang binatang di alam bebas gitu ya. Nah, di alam bebas juga ada yang wild, ada yang tame. Nah, jadi itu harus ada klasifikasinya gitu. Tasya ini. Nah, terus kalau itu kalau Mega. Nah, terus Mega dan value nilai yang bisa kita ajarkan atau karakter yang bisa kita ajarkan adalah kita menyayangi semua ciptaan Allah, misalnya gitu, bahwa ciptaan Allah itu tidak hanya manusia tapi ada hewan, ada hewan binatang sama ya, ada hewan, ada tumbuhan misalnya. Nah, ini kebetulan hewan. Nah, bagaimana sih bentuk sayangnya? Nah, itulah nanti di kita Rahma colors. Nah, kalau colors kira-kira value apa ya? Oke, colors itu kan macam-macam. Nah, mungkin kalau anak-anak umur apalagi 4, 5, 6, kan aku suka pink, kamu nggak boleh suka pink. Nah, anak mungkin suka seperti itu. Jadi character values-nya bahwa colors itu sangat berwarna-warni dan ada kemungkinan mempunyai warna kesukaan yang sama atau berbeda, itu tidak apa-apa. Nah, kayak gitu. Itu kan value yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Tidak hanya pengetahuan tentang colors, that's all gitu. Tapi value-nya apa? Kayak gitu. Gitu, Holly. Ya, bisa dibayangkan ya. Ya kayak kemarin kosakatanya banyak ya, ada dolls, ada misalnya box, ada spoon misalnya gitu ya. Dan ukuran misalnya ada misalnya. Tapi kan value-nya mereka juga dapat bahwa ketika si doll-nya besar, maka dia akan memilih apa ya? Dia harus tahu bahwa kebutuhan boneka besar berarti dia membutuhkan apa ya? Hal-hal yang sesuai dengan ukuran, juga sesuai dengan ukurannya. Itu kan value-nya itu. Nah, jadi lebih apa ya? Sampai gitu ke anak-anak. Tidak hanya bahasanya tapi ada value gitu. Daripada kita hanya ngasih kosakata, ngasih vocabularies dihafalin, tapi juga nggak dipakai buat apa, gitu ya. Ya, itu yang kadang meaningfulness itu tuh di situ. Dipikir-pikir, aku tuh belajar bahasa Inggris dari SD kelas 4 misalnya, atau mungkin ada yang dari kelas 4 yang TK, tapi kok belum lancar karena kebermanaan berpikir ke arah situ. Gitu ya. Oke. Udah, oke sekarang. Oke. Fahri kemarin sudah bikin video analisis kan ya? Lupa. Udah belum? Belum ya? Udah kirim ya? Tasya udah, Mega udah, Debbie udah. Kok ada Dinanti? Oh, Rahma. Oli udah. Makanya nih, Fahri kok kayaknya saya belum. Nah, ini ada Tasya.
Mega, ada Debbie, ada Rahma, ada Oli. Nah, Fahri belum ada, Fahri. Ini Fahri nge-freeze ya? Nge-freeze lagi. Tasya, how are you, Tasya? Could you turn on your camera, please? Oh ya, Tasya. Okay, thank you, Tasya. How are you, Tasya? How are you today? I'm great, ma'am. Great. Why are you late? Saya sudah terlambat, padahal. Saya terlambat karena harus bergantian pakai laptopnya. Laptopnya hanya satu, yang satunya nggak dibawa anak saya. Jadi ya begitulah teman-teman, maaf ya. Apalagi ini hari ini sih alhamdulillah ujian akhir penilaian akhir semester anak-anak satu mata pelajaran, tapi matematika, jadi mati-matian ngajarnya. Aduh, ya Allah, tiap hari itu saya jadi guru SD kelas 2, kelas 3, jadi guru anak TK, yang kuliah juga lagi UAS di UNJ. Jadi kadang otak saya, oh ini harus ngobrol sama anak kelas 3 SD, kelas 2 SD, ngobrol sama anak TK, ngobrol sama anak mahasiswa, itu harus berubah-ubah ini. Pusing saya. Aduh. Ternyata memang harus pergi ke sekolah. Alright. Nah, Fahri saya sudah semua, Fahri belum. Nah, terus minggu lalu saya juga memberi apa ya, challenge tampil gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya juga non formal, semi formal ya, non formal, tidak yang di kelas. Tapi kecuali mungkin Holiullah punya kelas sudah. Kalau kelas itu berarti sudah formal. Nah, kalau yang ponakan itu kan berarti non formal. It's okay. Jadi kalian mulai memberanikan diri, memotivasi untuk mulai mengajar. Nah, Mega tadi sudah mengemukakan rencananya akan mengajar ponakan umur 7, kisaran kelas 1 SD, dan temanya adalah binatang. Rahma tadi ke TK kelas B, temanya adalah colors. Nah, kira-kira Fahri, Tasya, dan Holly. Oh, Holly tadi juga sudah. Holly tadi kemungkinan adalah kelas 1 atau 2 SD, bukan gitu? Atau yang kelas atas, Holly? Kelas 6, oke. Kelas 6 masih young learners. Nah, kira-kira kamu temanya nanti tentang apa? Mau kamu ajarin mereka? Transportation. Kenapa transportation? Oke. Jadi oke. Transportation. Oke, ya nggak apa-apa sih. Seberapa banyak sih anak-anak di kamu yang berangkat ke sekolah, atau mungkin seberapa sering mereka menggunakan alat transportasi? Jangan-jangan mereka jalan kaki kemana-mana. Ketika membahas transportasi jadi nggak seru dong.
Oke. Mm-mm. Kalau kelas 8 9 kan berarti udah SMP ya. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Yang learners ini paling gede itu kelas 7, 1 SMP. Kalau udah sudah 8 9 nggak bisa. Jadi kelas ya tadi yang learners itu bisa TK, umuran TK, TK kelompok A, kelompok B itu ya 4, 5, 6, SD kelas 1, 7, 8, 9, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, maksimal kelas 7 yaitu 1 SMP. Kalau 8 9 sudah tidak terhitung sebagai yang learners lagi gitu. Nah, kalaupun kamu private-nya itu kan kira-kira gini. Yang kelas 1 bisa nggak kamu cari misalnya minimal 2 orang lah. Kalau 1 orang jangan. Agak susah nanti cuma 1 arah gitu. Kalau 2 kan nanti bisa dibikin kelompok gitu. Lebih dari 1 arah kalau 2. Jadi kalau 1 jangan 1 banget gitu. Atau mungkin Bu nggak ada Bu, adanya kelas 1 sama kelas 2. Oke, kalau 1 2 masih bisa. Jadi anak kelas 1 sama kelas 2 anggap mereka seumur gitu. Biasanya bedanya kan nggak jauh ya. Gitu. Nah nanti kamu tinggal bagaimana mengemas rencana pembelajarannya, kegiatannya seperti apa. Gitu. Yang kelas 1 berapa orang? Oke, jadi orang 2 juga 1 orang gitu. Oke, ya udah berarti. Ya kamu, ya. Oh, oke. Nah, kamu bisa aja nanti izin ke mereka, ini bonus ya Mama Papa atau Ayah Bunda Umi Abi gitu ya. Saya lah sedang apa namanya praktek mengajar bahasa Inggris untuk anak ini bonus gitu. Walaupun Calistung masih berjalan, kamu tetap kamu memberi materi tentang bahasa Inggris untuk anak. Nah, kayak gitu maksudnya. Ya. Nah, kelas 1 kelas 1 kelas 2 kamu masih basic, masih bisa misalnya things around us atau part of your body gitu kan. Oke, misalnya part of body itu kan masih disenangi anak-anak itu gitu. Dan nggak usah ada menulis ya karena masih nah itu tadi kamu aja sedang mengajarkan Calistung bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja belum lancar, kasih lagi Calistung bahasa Inggris. Pusing gitu. Jangan kasih numbers gitu ya. Kasih sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Media kalau nggak terlalu pusing, media yang ada dalam diri kita ini juga media kan, our bodies ini juga media dan mereka pun harus tahu gitu. Dan lagu juga banyak gitu ya, karena memang tema itu kita memikirkan tema-tema itu yang paling dekat dengan anak, disukai anak gitu. Colors, banyak anak-anak suka warna-warni gitu. Hewan, anak-anak juga suka tentang hewan gitu ya. Atau mungkin parts body, ya mereka harus tahu body gitu kan. Dan mungkin nanti Holly ketika parts of the body ada value-nya adalah tentang pendidikan yang ini loh. Sekarang itu kan kita harus apa ya? Sex education bukan sex education ini tabu atau apa. Sex education adalah ketika mereka paham tentang body mereka, badan mereka, dan mereka tahu bahwa di badan ini ada sesuatu yang harus ditutupin. Nah, sesuatu yang harus ditutupin ini tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali dirinya dan ibunya. Nah, itu kan values. Ya, jadi bahasa itu ada bahasa ini ada maknanya gitu, membawa sebuah makna gitu. Tidak hanya dia belajar parts of body, terus buat apa gitu. Itu sex education yang parts of body itu ada lagunya dalam bahasa Inggris itu. Kalau bahasa Indonesianya sentuhan boleh itu. Karena sayang, bahasa Inggrisnya itu gimana ya? Ada kok bahasa Inggrisnya juga. Nah, sehingga setelah parts of body mereka akan belajar itu tadi. Mana sih bagian tubuh yang boleh dipegang oleh orang lain ya maksudnya ini, sama mana yang tidak boleh. Sehingga nanti mereka akan lebih ya dengan mereka tahu badannya, mereka bisa menjaga badan. Kita bisa mengurangi itu tadi misalnya ada
pelecehan anak-anak, bullying atau apa itu jangan sampai gitu kan. Oke. Nah, kalau Tasya kira-kira gimana Tasya? Masih mute? Kayaknya mau ngajar yang sekitaran umur TKB sama kelas 1.